Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan melanjutkan materi dari kelas 11 mengenai barisan dan deret aritmetika. Nah, terdapat beberapa tipe barisan sebenarnya. Ada yang dinamakan barisan aritmetika, ada yang geometri, ada yang harmonik, dan ada yang Fibonacci. Nah, di SMP kalian mungkin telah mempelajari barisan dan deret aritmetika serta geometri. Di sini kita akan ulas kembali tipe barisan tersebut. Nah, untuk yang pertama kita akan pelajari mengenai barisan aritmetika. Nah, terdapat beberapa tipe barisan seperti tadi. Di sini terdapat barisan bilangan. Kita akan diminta menentukan kira-kira barisan keberapanya nilainya berapa gitu. Di sini ada angka 3, 6, 9, dan 12. Nah, angka setelah 12 bilangan berapa? Kita akan mengecek terlebih dahulu pola barisannya. Dari 3 ke 6 ini kan loncatnya 3. Dari 6 ke 9 loncat 3, dari 9 ke 12 loncat 3. Berarti kalau bilangan berikutnya, karena yang sebelumnya ini sama loncatnya 3, pasti berikutnya juga loncat 3, yaitu 12 ditambah 3, hasilnya 15. Nah, kalau pola seperti ini, kita cek juga beda barisannya berapa. 4 ke 2 ini turun 2, 2 ke 0 juga turun 2, 0 ke negatif 2 turun 2. Berarti kalau setelah negatif 2, angkanya berapa? Turun 2 lagi, berarti bilangan berikutnya negatif 4. Nah, ada tipe barisan yang kayak gini, ada juga yang seperti ini. Dari 1 ke 4 loncat 3, 4 ke 8 loncat 4, 8 ke 10 loncat 2. Nah, kira-kira kalau seperti ini bisa nggak kita tebak bilangan berikutnya berapa? Karena di sini polanya loncat 3, loncat 4, loncat 2, nggak sama, nggak konstan. Jadi kita tidak bisa menentukan bilangan berikutnya berapa. Bisa saja berikutnya loncat 1, atau loncat 5, atau malah berkurang. Sama halnya juga kalau yang seperti ini. Dari 2 ke 4 ini loncat 2, 4 ke 3 loncatnya berkurang 1, 3 ke 7 tambah 4. Berarti kalau yang berikutnya belum bisa juga ditebak karena polanya nggak sama. Nah, kalau kalian menemukan tipe seperti ini, kalau polanya sama, penjumlahan bilangan loncatnya gitu bedanya sama, konstan, maka ini dinamakan sebagai barisan aritmetika. Sedangkan kalau bedanya ini nggak konstan, maka bukan barisan aritmetika. Jadi, barisan aritmetika itu adalah barisan bilangan yang beda setiap dua suku yang berurutannya sama. Seperti ini. Kalau kita cek suku ketiga dikurangi suku keduanya, hasilnya 3. Suku kelima dikurangi suku keempatnya, hasilnya 3. Begitupun untuk suku-suku yang berikutnya akan sama. Nah, kalau B-nya tidak sama, maka bukan barisan aritmetika. Tidak bisa dicek suku ke 100-nya misalkan, atau suku kesekiannya berapa. Nah, dan B ini bisa saja dia berupa bilangan positif maupun bilangan negatif. Kita masuk ke soal. Seorang anak diberi uang saku oleh orang tuanya setiap minggu itu 20.000. Jika setiap minggu uang sakunya bertambah 2.000, berapakah uang saku yang dia peroleh pada minggu kelima? Nah, di minggu ke-1 atau kita sebut dengan U1, dia kan diberi uang 20.000. Setiap minggunya nambah nih 2.000. Berarti kalau di minggu kedua atau kita sebut sebagai U kedua, U2, yaitu 20.000 ditambah 2.000. Hasilnya 22.000. Minggu ketiga atau kita sebut sebagai U3, 20.000 ditambah 2.000, nambah lagi 2.000. Dari yang terakhir. Nah, dari yang terakhir kan ada 22.000, nambah lagi 2.000, jadi 24.000. Minggu keempat nambah lagi 2.000, jadi 26.000. Dan yang minggu kelima nambah lagi 2.000, jadi 28.000. Nah, jadi di minggu kelima dia diberi uang sakunya sebesar 28.000. Ini kan masih mudah, masih dihitungnya minggu kelima. Coba kalau misalkan yang diminta uang saku yang dia peroleh pada minggu ke-20 misalkan, atau ke-100,
Kalau kita cek satu persatu kayak gini, ini akan menghabiskan waktu gitu. Nah, coba kita analisis. Dari yang minggu ke-1 sampai yang minggu ke-5. Nah, ini kan ada pertama kali dia diberi uang 20.000 dengan beda tiap minggunya 2.000. Kita bisa nyatakan kalau minggu ke-1 bisa disebut A atau disebut juga U1, bebas ya. Kalau kalian mau A boleh, U1 juga boleh. Kalau minggu kedua 22.000 dari mana? Yang awal ditambah dengan beda barisannya, ditambah dengan 2.000. Jadi karena 2.000 itu adalah bedanya setiap minggu, maka bisa kita nyatakan sebagai A ditambah B. Ini sebagai U kedua. Lalu yang berikutnya 20.000 ditambah 2 kali hasil bedanya. Jadi 2 kali B. A tambah 2B itu suku ketiga. Kalau suku keempat A ditambah 3B. Suku kelima A ditambah 4B. Berarti kalau suku keenam A tambah 5B. Suku ketujuh A tambah 6B. Kalau ke 100 berarti bisa saja A ditambah 99B. Nah, karena berdasarkan definisi sebelumnya, kalau barisan aritmetika itu kan ada U1, U2, U3 sampai U kesekian atau kita sebut sebagai U ke N. Karena bedanya juga sama, maka bisa kita peroleh suku kesekiannya adalah A ditambah N-1 kali B. Nah, seperti tadi. Kalau suku ke 100 misalkan yang diminta berarti A ditambah 99B. Suku ke 200 A ditambah 199B. Nah, dari soal yang tadi, coba kita lakukan kerjakan dengan rumus yang barusan. Ini kan diketahui A-nya 20.000, bedanya 2.000. Kalau menggunakan rumus yang tadi, tinggal kita substitusikan. Karena yang ditanyakannya minggu kelima, berarti suku kelima. Yaitu U5 sama dengan A ditambah 4B. A dan B-nya udah diketahui, tinggal disubstitusikan. Sehingga diperoleh hasilnya ternyata sama, 28.000. Nah, kalian bebas memilih mau pakai cara yang manual ataupun yang pakai rumus, tapi alangkah lebih baiknya efektif waktu kalau kita menggunakan yang rumus yang ini. Nah, untuk soal yang nomor 2, kita diminta menentukan suku ke-8 dan ke-20 dari barisan negatif 3, 2, 7, dan 12. Sama seperti tadi, kita cari dulu nilai A. Di sini A-nya negatif 3, lalu bedanya berapa? Beda barisan tidak harus selalu kalian cek dari yang awal. Bisa juga dari yang tengah atau yang terakhir. Dari 2 ke 7 ataupun dari 7 ke 12, ini sama-sama, loncatnya 5. Berarti beda barisannya 5. Yang ditanyakan suku ke-8, berarti suku ke-8 itu A ditambah 7B. A-nya negatif 3 ditambah 7 kali 5. Berarti negatif 3 ditambah 35, hasilnya 32. Nah, berarti suku ke-8-nya adalah 32. Bagaimana kalau suku ke-20-nya? Polanya berarti A ditambah 19B. Jadi tinggal kita substitusi nilai A sama B-nya. Negatif 3 ditambah 19 kali 5. Nah, maka akan diperoleh nanti hasilnya 92. Jadi suku ke-8-nya adalah 32, kalau suku ke-20-nya adalah 92. Kalau kalian cek ini terus-menerus, bener nggak misalkan segini? Silakan aja nambah, ini kan loncatnya 5. Loncat 5, 5, 5, tinggal dihitung nanti suku ke-8 sama ke-20-nya berapa. Nah, kalau yang nomor 3, ini diketahui. Suku ke-6-nya 13 dan suku ke-10-nya 21. Ini belum diketahui nilai A sama B-nya berapa. Nah, tentukan suku ketiganya berapa. Nah, diketahui suku ke-6, berarti suku ke-6 itu A ditambah 5B. Hasilnya 13. Dan suku ke-10-nya A tambah 9B, hasilnya 21. Gimana cara nyari A sama B-nya? Ini sama aja seperti kalian menyelesaikan soal SPLDP. Boleh metode eliminasi, substitusi, gabungan. Nah, tinggal kita misalkan eliminasi dan substitusi.
ini persamaannya. Tinggal kita eliminasi salah satu variabel, misalkan A yang dihilangkan. Berarti dikurangkan supaya A-nya habis. Jadi tersisa 4B sama dengan 8, berarti beda barisannya adalah 2. B-nya udah diketahui, berarti tinggal A. Kalian boleh pakai yang misalkan yang ini, dari suku ke-6. Kalau mau yang suku ke-10 juga boleh, sama aja. A ditambah 5 kali B-nya 2. Jadi A ditambah 10 sama dengan 13. A-nya 3. Nah, jadi diperoleh bahwa suku pertama barisan tersebut adalah 3 dan suku berikutnya bertambah 2 atau beda barisannya 2. Dan yang ditanyakan adalah suku ketiga. Suku ketiga berarti A ditambah 2B, yaitu 3 ditambah 2 kali 2, hasilnya 7. Nah, seperti ini kalau tipe soal dari barisan aritmetika. Sekarang kita masuk ke deret aritmetika. Nah, dari soal yang pertama tadi, yang seorang anak dikasih uang saku, kalau yang awal tadi kita diminta menentukan uang saku yang dia peroleh di minggu kelima. Ini akan kita ganti pertanyaannya. Berapakah uang saku yang telah dia peroleh setelah 5 minggu? Kalau yang tadi di minggu kelima, kalau ini setelah 5 minggu, berarti dari awal sampai minggu kelima, totalnya berapa yang udah dia peroleh? Nah, uang sakunya kan kayak gini. Minggu pertama 20.000, minggu kedua 22.000, ketiga, keempat, dan kelima. Berarti kalau setelah 5 minggu, tinggal kita jumlahkan aja uang saku yang dia peroleh dari minggu pertama sampai minggu kelima. Jumlahkan. Maka akan diperoleh hasilnya 120.000. Jadi uang saku yang dia peroleh setelah 5 minggu adalah 120.000. Nah, ini baru sampai 5 minggu. Gimana kalau yang diminta selama 20 minggu? Uang saku yang dia peroleh berapa? Itu kan akan lama kalau kita operasikan penjumlahan satu-satu kayak gini. Nah, yang ini juga bisa kita singkat dengan menggunakan rumus perhitungannya. Kalau yang tadi itu barisan aritmetika, sekarang deret. Kalau deret itu jumlah suku sekian, kesekiannya, itu Sn. Nah, ini rumusnya. N per 2 dikali 2A ditambah N dikurang 1 kali B. N-nya apa? N-nya adalah jumlah berapa suku. Kalau dimintanya jumlah 100 suku pertama, berarti N-nya sama dengan 100. Kalau yang ini 5 minggu pertama, berarti N-nya sama dengan 5. Nah, coba kita hitung kalau menggunakan rumus yang barusan. Diketahui N-nya 5, A-nya 20.000, dan beda barisannya 2.000. Sehingga jumlah 5 suku pertamanya adalah S5. Nah, tinggal kita ganti N-nya dengan angka 5. 5 per 2 dikalikan dengan 2 kali 20.000 ditambah 5 kurang 1 kali 2000. Tinggal kita selesaikan terlebih dahulu yang di dalam kurung. 2 kali 20.000 hasilnya 40.000. Ini hasilnya 4. Nah, tinggal dioperasikan. Maka akan diperoleh 5 per 2 kali 48.000 hasilnya 120.000. Nah, kalau menggunakan ini kalian nggak harus mengecek satu-satu dari yang minggu kedua, ketiga, keempat, kelima gitu. Sampai ke minggu terakhir kalau dimintanya lebih banyak. Tapi kalau menggunakan rumus seperti ini bisa lebih cepat. Dan jawabannya pasti akan sama, baik itu kalian menggunakan cara manual maupun menggunakan rumus. Nah, kalau yang tadi kan langsung ke soal cerita. Kalau di sini kita akan menentukan jumlah 100 suku pertama dari deret 4 tambah 6 tambah 8 tambah 10 tambah 12. 100 suku pertama. Kalau kita cek, berarti setelah ini kan loncatnya 22 nih. Berarti setelah 12, 14, 16, dan seterusnya, sampai nanti bilangannya itu ada 100. Kalau gitu pasti akan lama kan? Jadi kita pakai rumus yang tadi. Dari soal diketahui suku pertamanya yaitu A sama dengan 4, dan barisannya memiliki beda 2.
loncat 2, 4 ke 6 ke 8 itu loncatnya 2. Sehingga kalau kita substitusikan ke rumus yang tadi, karena yang diminta 100 suku pertamanya, berarti S100 sama dengan 100 per 2 dikali 2 kali A-nya diganti dengan 4, tambah 100 kurang 1 dikalikan dengan 2. Kita sederhanakan. 100 dibagi 2 hasilnya 50. 2 kali 4 hasilnya 8. Ini 99 kali 2. Nah, tinggal disederhanakan, maka akan diperoleh hasilnya jumlah 100 suku pertamanya adalah 10.300. Nah, seperti itulah antara barisan dengan deret aritmatika. Jadi, yang membedakan barisan dengan deret, kalau barisan itu polanya suku kesekian, barisan suku gitu. Suku ke-1, ke-2, ke-3, dan seterusnya. Tapi kalau deret itu penjumlahannya. Nah, bisa kalian lihat perbedaannya. Nah, jika ada yang kurang dimengerti, silahkan ditanyakan. Untuk latihan soal, silahkan dikerjakan. Sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.